Ya, harusnya pemerintah kita seperti apa sih? Kan ini sudah kadung ya, kebijakannya diberlakukan per 1 Februari kemarin, baru beberapa hari ini. Faktanya di lapangan seperti itu. Pemerintah harus seperti apa, Pak Trubus? Iya, pemerintah harus melakukan evaluasi, Mbak, secara Evaluasi? bertahap. Iya, artinya melihat ke lapangan, kondisi di lapangan terjadi istilahnya keresahan di masyarakat, dan potensi-potensi misalnya nanti menjadi pangkalan. Ini kan belum ada kebijakan regulasinya seperti apa, kan belum ada. Dan ini kan otomatis orang bayangkan bahwa yang di pangkalan berarti membutuhkan modal besar. Kalau udah ada modal besar berarti mereka yang selama ini jualan eceran hanya dapat 1.000-2.000, ya harus mati kan. Ada potensi itu? Ya, ada potensi itu kalau semuanya dipegang oleh yang namanya pangkalan. Nah, kemudian pangkalan ini kan sudah masalah juga. Kalau satu wilayah itu hanya satu desa, sementara masyarakatnya banyak, kan otomatis kebutuhan terhadap gas melon ini belum tentu terpenuhi gitu loh untuk satu desa itu. Kan ini kan juga harus ada kepastian, artinya ketika itu ada kebijakan regulasi harus bagaimana. Itu yang harus dipastikan dulu. Saya kira sudah jelas Mbak Maria bahwa kemarin Mensesnek Pak Pras sudah menyampaikan kepada publik bahwa Prabowo mau berpihak terhadap masyarakat kecil dan kami fraksi PKS mendukung itu. Pak Pras sudah menyampaikan kita segera akan melakukan evaluasi. Semoga dengan gambaran situasi masyarakat yang dilihat di hampir seluruh provinsi berlaku, segera evaluasi itu diberlakukan. Kementerian ESDM, BPH Migas, Pertamina insya Allah akan tahu bahwa kebijakan ini sekiranya berpihak kepada masyarakat, butuh kesiapan dan butuh evaluasi. Oke, DPR juga akan membahas hal ini? Pasti. Pak Andre juga tadi sampaikan bahwa akan segera memanggil, dan saya juga secara intensif dengan Dirut Patraniaga, dengan teman-teman di wilayah melakukan kontrol yang begitu optimal supaya jangan sampai ada kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Bang Andre, silakan Bang. Ya, baik Mbak Maria. Yang pasti begini, kebijakan ini diambil oleh pemerintah untuk kebaikan rakyat. Itu tujuannya. Pasti pemerintah membuka diri untuk melakukan evaluasi. Kalau memang kurang tepat, tentu akan disempurnakan. Tapi yang perlu dipahami publik, kebijakan ini sekali lagi untuk keberpihakan kepada rakyat. Memang butuh waktu sosialisasi, mungkin nanti butuh evaluasi, tapi percayalah niat baik pemerintah betul-betul ingin supaya masyarakat, mayoritas masyarakat mendapatkan harga LPG 3 kilo dengan harga yang wajar dan tidak langka lagi. Terima kasih. Oke, kali. Begini Mbak Maria, ini kan menjelang Ramadan. Menjelang hari raya. Itu dikhawatirkan Pak. Kita tidak ingin Ramadan hari raya kemudian rakyat menjerit. Oleh karena itu saya minta kepada Presiden evaluasi total Pak Ismail. Mensesnek sudah sampaikan itu juga. Saya minta evaluasi total, pemerintah menyiapkan seluruh perangkat. Minimal butuh waktu 6 bulan. Jangan kemudian saat-saatnya 300.000 eceran ditutup. Artinya sebenarnya APKLI dalam ini para pedagang setuju dong dengan kebijakan ini. Kebijakan tepat sasaran saya setuju. Penegakan hukum, koruptor dihukum mati saya setuju. Tapi rakyat jangan jadikan korban dampak pemerintah tidak mampu mengelola distribusi subsidi ini. Ini kan ceritanya singkat. Ini naik langka, yang jadi korban rakyat begitu. Nah ini mumpung ada 2 anggota DPR di sini kan, wakil rakyat DPR katanya ada yang mau disampaikan mungkin. Ya saya minta DPR berdiri tegak di atas kaki rakyat lah. Pasti Pak kalau itu. Mereka ini kan dipilih rakyat. Sekarang banyak pedagang kaki lima nggak bisa jualan gara-gara nggak punya gas. Kan tidak mungkin kalau di Jakarta ini kemudian ngambil kayu bakar di kampung saya di Mojokerto sana. Kalau masyarakat Lebak hari ini memutuskan kami tidak pakai gas melon karena tidak ada pakai kayu bakar. Itu masih mungkin rumah tangga. Tapi kalau sudah pelaku ekonomi rakyat, mohon maaf, PKR itu 2-3 hari nggak jualan, itu nggak bisa makan Pak Ismail. Jadi katanya Prabowo ini, kalian digaji rakyat loh. Ini bukan katanya Prabowo. DPR digaji rakyat, Menteri digaji rakyat, semua digaji rakyat. Saya berharap kebijakan ini dievaluasi. Kalau mau diberlakukan Pak Trubus, butuh waktu 6 bulan. Semua eceran harus dibantu pemerintah, didampingi pemerintah, mampu memenuhi syarat jadi pangkalan. Pendampingan langsung? Pendampingan langsung. Kami Asosiasi PKL Indonesia akan kami dampingi. NIB kami dampingi. Legal standing perusahaan kami dampingi, NPWP kami dampingi. Tapi kalau soal modalnya, ya asosiasi nggak punya uang juga Pak. Yang punya uang
Pak Ismail bisa rekomendasi, Pak Andi juga bisa rekomendasi, kembang kan begitu. Oke, menarik. Ini nanti kita akan lihat lah ya, paling tidak 1 hingga 2 hari ke depan akan seperti apa dampak dari kebijakan ini. Akankah kemudian juga evaluasi itu diberlakukan? Kami juga ingin tunggu nih, apa nih upaya DPR nanti ke depan terkait dengan kebijakan ini ya. Terima kasih banyak Pak Ali, Pak Trubus, terima kasih Pak Ismail. Bang Andre, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Mahal. Salam sehat untuk Anda semua. Pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan kembali untuk Anda dengan informasi lainnya. Saat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.